Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan bagian ini di dalam tema relasi dalam keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Relasi dalam keluarga. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara tata bahasa dan konseptual, ini merupakan nasihat yang praktis di dalam konteks keluarga. Kalau kita melihat di pasal 5 ayat 22 dan sampai pasal 6 ayat yang ke-9. Ini merupakan salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam pasal 5 ayat 18 yang sudah ditegaskan sebelumnya. Dipenuhi roh bukan hanya dalam terlibat di dalam kebersamaan, di dalam kehidupan gereja, atau relasi pribadi dengan Allah. Tetapi juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, dalam kehidupan aktivitas kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus di sini mau menunjukkan bahwa hal ini terjadi di dalam kehidupan keluarga. Istri akan tunduk kepada suaminya, demikian dengan suami mengasihi istri seperti kepada Tuhan. Suami akan mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi gereja dan memberikan dirinya untuk jemaatnya, untuk umatnya. Dan sekarang pada bagian ini, ia menerapkan juga hal itu kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita baca dan kita akan renungkan. Dan nanti selanjutnya akan diteruskan sampai kepada pembantu, kepada budak dan tuan. Bagaimana sikap hidup di hadapan Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah yang dipenuhi roh adalah rumah di mana anak-anak mematuhi dan menghormati orang tua. Keluarga yang dipenuhi roh adalah keluarga yang di mana anggota keluarganya saling menghormati, saling mentaati, baik orang tua dan anak. Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak-anak di dalam Tuhan. Kadangkala kita sering berkata yang perlu dinasihati itu adalah anak-anak. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya mengingatkan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, bagaimana relasi itu terjadi dan berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka anak-anak dituntut supaya ada ketaatan kepada orang tua. Ketaatan kepada orang tua itu sebagai tindakan ketaatan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi mungkin kita bisa menunjukkan sikap yang seolah-olah baik di hadapan Tuhan dalam sisi lain. Tapi bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang lebih tua atau kepada sanak saudara kita? Di sini dituntut ketaatan. Dan ketaatan ini adalah wujud tindakan taat kepada Tuhan. Paulus menulis dalam bagian ayat yang pertama ini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Kalau kita melihat dalam frasa di dalam Tuhan,
Paulus tidak bermaksud taatilah orang tuamu hanya jika mereka ada di dalam Tuhan, bukan. Atau juga mengatakan bahwa taatilah orang tuamu ketika kamu berpikir bahwa mereka setuju apa yang kamu pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan demikian dimaksud oleh Paulus. Yang dimaksudkan adalah tugasmu di dalam Tuhan untuk mentaati orang tua. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk menyenangkan Tuhan, kita harus menaati orang tua kita. Tuhan sangat senang dengan ketaatan yang tulus dari hati kita. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 6 ayat 17. Sikap seorang anak yang dipenuhi roh atau yang sudah percaya kepada Kristus seharusnya itu ditunjukkan karena rasa syukur kepada Allah yang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dari penghakiman. Dan dengan senang hati tunduk kepada otoritas yang telah Tuhan berikan atas kita melalui orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita yang sudah lahir tidak lepas dari orang tua kita. Ada yang masih punya orang tua, ada yang sudah tidak punya orang tua. Tapi ada orang tua rohani yang Tuhan percayakan untuk kita. Supaya kita diarahkan. Mari kita tunjukkan sikap itu. Karena sikap ketaatan kita itu menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika Paulus mengatakan untuk mentaati orang tua kita, karena ini benar dalam bagian ini, dia menunjukkan urutan yang sangat jelas yang telah Allah tetapkan. Kalau kita melihat bahwa orang tua selalu lebih tua dan lebih berpengalaman daripada anak-anak. Dan ada saatnya tentu saja di mana kita keluar atau lepas dari orang tua kita. Dan tidak ada lagi kewajiban untuk mematuhi mereka. Karena mereka sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Orang tua yang bijaksana akan bertahap memberikan, melepaskan kendali secara bertahap kepada anaknya. Sehingga seorang anak muda itu mampu memikul lebih banyak tanggung jawab untuk bisa hidup lebih mandiri. Dan itu tidak secara langsung, akan secara bertahap. Tentu di sini adalah orang tua yang sudah memahami betul tanggung jawabnya bagi anak-anaknya. Nanti kita melihat di bagian ayat yang keempat. Ketaatan kita kepada orang tua menunjukkan bahwa kita hidup di bawah ketaatan kita kepada Kristus. Dan itu juga menunjukkan kedewasaan untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keharusan menghormati orang tua itu karena Allah menghendakinya. Bukan merupakan satu yang menjadi aturan. Bukan. Tapi ini merupakan keharusan. Dan itulah kehendak Allah. Kita tunduk, kita taat, menghormati orang tua. Itu karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehormatan itu melampaui ketaatan dalam hal melibatkan sikap kita. Di mana untuk menghormati orang tua melibatkan sikap menghormati dan menghargai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada istilah menghormati atau kehormatan di sini. Ini merupakan kata yang sering diterjemahkan sebagai kata kemuliaan yang mengacu kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti memberikan bobot yang sangat signifikan, yang tertinggi kepada Tuhan. Karena dalam terjemahan teks aslinya dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 itu berbicara tentang berat
dan bobot yang ada di dalam kata kehormatan. Ada nilai tertinggi, dan nilai tertinggi itu ditunjukkan kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat di sini, menghormati orang tua kita, itu berarti memiliki sikap menghormati mereka yang berasal dari kenyataan bahwa kita sangat menghargai mereka. Dalam kontribusi mereka terhadap hidup kita, peran mereka yang telah membawa kita, mulai sejak kita di dalam kandungan, sampai kita bisa berdiri, bahkan kita juga bisa mandiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu teman-teman mahasiswa mengatakan, saya nggak punya orang tua di sini. Orang tua saya di kampung, ya kan? Telah meninggalkan di kampung halaman. Mari kita tunjukkan sikap ketaatan kita kepada orang tua kita melalui bagaimana mereka disenangkan dengan cara hidup kita. Walaupun mereka tidak ada di sekitar kita, tapi ada orang tua rohani yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Kadang-kala memang kita jatuh, kita gagal. Saudara, sikap menghormati dan menghargai ini akan menghasilkan perilaku yang penuh kasih sayang dan sikap sopan santun. Kebalikan dari menghormati orang tua adalah penghinaan bagi mereka. Kalau kita tidak menghargai dan menghormati mereka, maka sebenarnya kita sedang menghina mereka dengan sikap kita yang tidak taat. Apalagi Tuhan. Dalam bagian yang lain, kita mengatakan kasih kepada Allah. Tapi sikap kita kepada orang yang kelihatan saja kita tidak bisa menunjukkan kasih, ketaatan, penghormatan kita, cara menghargai, kesopanan kita tidak bisa tunjukkan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Tentu sesuatu hal yang bertentangan. Tidak seimbang. Kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi orang tua kita tidak kasihi. Orang yang ada di sekitar kita tidak kita kasihi. Ini adalah hubungan yang harus dibangun. Relasi kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak bisa menunjukkan ketaatan, ketundukan kita kepada orang tua, itu juga dimulai dari hati. Sikap hati di sini sangat penting. Jika kita menentang ketaatan dalam menghormati orang tua kita, itu menunjukkan bahwa kita memiliki masalah di dalam hati kita. Sehingga yang timbul adalah pemberontakan. Kenapa sih terjadi pelanggaran? Kenapa sih terjadi pemberontakan, pertengkaran? Kenapa? Ketidaksediaan menerima pembinaan, ketidaksediaan menerima teguran, ketidaksediaan menerima nasihat. Tentu di sini kita harus bisa bersikap. Nasihat bukan hanya dari orang yang sudah usianya sudah lebih tua dari kita. Kadang-kadang juga di anak kecil menasihatkan kita bagaimana kita tunduk di hadapan Tuhan. Mengingatkan kita akan sikap dan tanggung jawab kita yang sesungguhnya bukan tanggung jawab kita kepada manusia, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maka dikatakan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya, ketundukan kita kepada Allah itu ditunjukkan sikap kita kepada orang tua kita. Keharusan menghormati orang tua itu karena Allah sendiri yang memintanya. Saudara, Tuhan ini yang kita percaya adalah Tuhan penguasa alam semesta. Hukum-hukum firman-Nya ini berujung kepada akhir hidup kita. Mungkin kita berkata, selama di dunia boleh-boleh aja. Tapi konsekuensinya adalah sampai akhir hidup. Maka kita perlu waspada. Mungkin dia tidak secara langsung Tuhan menghukum kita dengan dengan penyakit atau segala macam. Dia tidak menghukum kita.
Tetapi mari, firman Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa pengadilan terakhir adalah di hadapan Tuhan. Mungkin saja orang tua kita menegakkan disiplin dalam keluarga, memberikan teguran, memberikan nasihat. Demikian juga dalam proses pembentukan kita dalam menjadi hamba Tuhan. Kita juga dipersiapkan dengan berbagai disiplin yang ada. Bagaimana dengan hati kita? Kita sudah siapkah? Atau kita masih terus mengeraskan hati supaya kita terlihat seperti orang benar? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keharusan menghormati orang tua itu karena Allah berjanji untuk memberkati mereka yang melakukannya. Ada berkat bagi orang yang melakukan tindakan atau perintah ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan hukum kelima dalam hukum Tuhan. Ini diingatkan oleh Paulus, bahwa kalau engkau mau diberkati di bumi, panjang umurmu di bumi, hormatilah orang tua. Jelas kan hukumnya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara dan saya bisa menikmati keberhasilan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan itu karena menunjukkan sikap kita kepada Tuhan melalui sikap kita, tindakan nyata kita di tengah-tengah keluarga kita. Makanya ada sering dikatakan anak durhaka. Kenapa sih sering terjadi ada ungkapan anak durhaka kamu ini? Kenapa? Melawan orang tua. Artinya sama hanya melawan penciptanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam bagian ini tidak ada berkat yang dijanjikan, tetapi kita harus menaati Tuhan karena memahami siapa Dia, mengenal siapa Tuhan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijanjikan Tuhan di sini adalah Dia menunjukkan kasih setia kepada mereka yang mengasihi Dia dan menuruti perintahnya. Dalam Keluaran 20 ayat 4-6. Janji itu tidak terbatas pada perintah khusus seperti ini, tetapi meluas sampai kepada hukum yang lain. Makanya menarik kalau kita melihat dekalognya ini. Hukum yang pertama sampai keempat berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang kelima itu berbicara tentang diri kita. Dan hukum yang keenam sampai yang ke-10 berbicara hubungan kita dengan orang lain. Relasi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum yang diberikan di sini adalah sama seperti yang diberikan kepada Israel. Janjinya adalah mereka akan tinggal di tanah Palestina untuk waktu yang lama. Artinya di sini ada berkat Tuhan menyertai, kendati pun di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja keadaan mereka ketika mereka mengikuti hukum Tuhan, mentaati hukum Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 3, Paulus mengeneralisasikan di sini janji itu. Di mana tidak hanya berbicara kepada orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Dia mengatakan, semoga baik keadaanmu dan lanjut umurmu di bumi. Apa artinya untuk kita? Yang pertama adalah adanya prinsip bahwa durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan runtuhnya fondasi suatu masyarakat. Ketidaktaatan kepada orang tua adalah salah satu dari orang-orang yang telah diserahkan Allah kepada pemberontakan mereka yang bejat. Tentu di sini ada konsekuensi. Ada hukuman, ada disiplin dari Tuhan. Yang kedua,
Ada prinsipmu bahwa anak-anak yang taat akan berumur panjang di bumi. Sedangkan anak-anak yang tidak taat tidak panjang umurnya di bumi. Saudara, kalau kita melihat di sini, ini bukan aturan yang ketat. Memang kita semua tahu tentang anak-anak yang hidup baik, kadangkala mati muda, ya, cepat dipanggil Tuhan. Bahkan orang yang memberontak kepada Tuhan yang tidak taat, itu kadangkala hidup sampai tua. Saudara, tetapi mereka yang memberontak terhadap orang tua dan terlibat dalam hidup yang tidak baik. Dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat hidup yang lama, hidup yang amoralitas. Ini sebenarnya mereka sudah mati secara rohani. Tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada lagi berkat yang sesungguhnya. Mungkin menikmati berkat dunia ini, tetapi berkat hidup kekal akan hilang dalam kehidupan mereka. Makanya kita tidak hanya berkata aku percaya, tetapi bagaimana hidup kita percaya itu kita lakukan, kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa lebih jauh ada tugas seorang bapa dan secara eksplisit dikaitkan hubungannya dengan Tuhan. Para orang tua diperintah untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Keterkaitan antara hidup rohani dan kehidupan berkeluarga itu juga disinggung di bagian lain, di bagian Alkitab yang lain. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang mementingkan korban kepada Allah, tetapi mengabaikan tanggung jawab kepada orang tua. Kalau kita membandingkan dalam Matius pasal 15 ayat 3-6. Paulus mengecam secara keras orang-orang Kristen yang tidak mempedulikan anggota keluarga mereka yang membutuhkan. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Bahkan ia menjadikan teladan di keluarga sebagai persyaratan wajib bagi para penatua dan diaken, artinya seorang pelayan. Dalam 1 Timotius 3, 4-5 dan 11-12. Maka kalau kita melihat bagian ini, tugas seorang ayah, seorang tua menurut Alkitab tidak mungkin tercapai apabila seorang ayah tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Allah melalui karya Roh Kudus di dalam hatinya. Tugas kebapaan harus dimulai dari pertobatan. Jika seseorang tidak mengenal Allah secara pribadi sebagai bapa, bagaimana mungkin ia mampu meneladani figur kebapaan Allah di dalam kehidupan orang tua? Transformasi anak-anak seringkali dimulai dari transformasi seorang ayah atau orang tua. Makanya di awal saya katakan, ini tidak hanya berbicara tentang anak, tetapi berbicara juga tentang orang tua. Maka ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan di sini. Bahwa tugas utama dalam pembinaan kerohanian anak-anak itu dilakukan oleh orang tua. Paulus tentu saja tidak melarang ayah untuk memarahi anak-anak mereka. Karena kalau kita melihat dalam hal bagian kemarahan itu adalah kudus dan memang itu diperlukan. Paulus juga tidak bermaksud untuk mengadakan peraturan dan disiplin yang bisa membuat anak-anak itu marah. Tidak ada disiplin dan gajaran yang langsung terasa enak bagi anak-anak, tidak ada. Kalau kita membandingkan Ibrani 12 ayat 11. Tapi yang sedang dibicarakan di sini adalah tindakan seorang ayah yang keliru dan tidak perlu, yang hanya memprovokasi anak sehingga mengakibatkan anak itu marah. Seorang ayah harus mendidik dengan penuh kasih, secara seimbang, dan fokusnya adalah kepada Kristus.
Maka tentu kalau kita sudah berbicara bagian ini, maka ada hal yang perlu dan hal yang tidak perlu. Dan Alkitab sudah berbicara itu. Bagian sebelumnya. Bagaimana hidup yang sudah di dalam Kristus dan bagaimana menanggalkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran apa yang diperoleh oleh anak-anak melalui sebuah peraturan? Konsep teologis apa yang dipelajari anak pada saat kita menghukum mereka? Kita harus mengingat bahwa semua ini tentang mencerminkan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia yang sedang terhilang, termasuk generasi kita. Dengan menaati dan menghormati orang tua kita, maka kita menunjukkan sikap tunduk kita kepada Tuhan. Tentu kita belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang meskipun dia adalah Allah dalam daging manusia, terus tunduk kepada orang tua duniawinya. Kalau kita melihat, membandingkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 51. Maka tindakan ini perlu kita lakukan. Perlu kita ikuti. Baik disiplin maupun pengajaran itu tidak boleh dipisahkan dari Tuhan. Seluruh bagian atau sebagaimana seluruh proses keselamatan kita berada dalam Kristus sejak kekekalan sampai selamanya. Demikian juga tugas kita baik seorang anak maupun seorang ayah. Tanggung jawab kita adalah penting di sini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen bukan atau orang percaya bukan hanya sekedar mengajarkan moralitas. Sebagai orang tua juga bukan hanya sebatas hanya mengajarkan, tetapi membimbing anak kita untuk mempercayai dan hidup di dalam Injil. Itu adalah hidup rohani yang lebih baik. Dan inilah yang membedakan kita, orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus akan mengarahkan keluarganya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketundukan kita kepada Allah itu ditunjukkan melalui ketundukan kita kepada keluarga kita. Menghargai orang tua atau yang lebih tua dari kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua.